Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Nah, artinya tidak hidup segan mati tak mau, masih eksis dari sisi keberadaan SN ya. Saya ikut tahun 91 sebagai pelatih daerah, tapi sebelumnya saya sebagai anggota dasar itu seperti Mas Pambudi yang saya ajak ini. Tingkat dasar itu masih kelas 3 tahun 89. Jadi pada saat itu kami mengalami betul masa perkembangan SN, booming, kemudian agak merosot, kemudian stabil lagi sampai sekarang yang dari masa ke masa itu ternyata masih eksis. Artinya apa? Orang yang masih latihan maupun yang sudah pergi itu memang situasional ya. Ada yang masih bertahan berlatih karena merasakan manfaat, atau mungkin juga dia tersuri oleh kegiatan-kegiatan yang lain, atau maksudnya pilihan gitu. Gitu Mas Edi. Kalau yang sendiri mulai bergabung di SN tahun berapa? 89 masih waktu kelas 3 itu saya angkatan keempat ya. Di Solo sendiri itu tahun 88 didirikan oleh Pak Basuki Sudiarto dan kawan-kawan senior-senior saya anggap itu, karena ada Romo Sulis, ada Mas Toto, ada Mas Bambang Pramana yang saya ingat pada saat itu. Tapi sejalan dengan perkembangan memang beliau-beliau ini masih silaturahmi dan kesehatannya masih prima, meskipun secara keaktifan di SN sudah enggak begitu. Meskipun ada kerinduan-kerinduan tapi belum sempat latihan lagi. Gitu. Tapi kan mulai dari anggota waktu itu ya? Ya pasti mulai dari tingkat dasar. Kemudian status anggota sendiri sampai berapa lama waktu itu? Status anggota saya sampai 1,5 tahun. Kemudian ada seleksi, silahkan Mas. Ada seleksi itu untuk menjadi asisten pelatih. Itu harus ikut training selama 1 minggu. Yang itu ditraining oleh pelatih pusat. Setelah training itu nanti dinyatakan lolos, baru berhak untuk mengikuti sebagai instruktur atau pelatih. Dari masa ke masa akhirnya menjadi pelatih daerah, dan setelah menjadi pelatih daerah nanti juga ikut dalam jajaran kepengurusan karena pilihan-pilihan pada waktu musyawarah daerah. Jadi ada 2, bahkan 3 ya, 1 sebagai pelatih, 2 kepengurusan, atau 3 sebagai anggota yang hanya latihan saja. Tapi dalam konteks pelatih dia juga harus punya tanggung jawab 2. 1 melatih dan juga dia harus berlatih. Kalau dia hanya melatih saja mungkin ya energinya atau staminanya malah kalah sama dengan yang dilatih. Itu terjadi. Artinya apa? Konsistensi latihan ini menjaga kebugaran seperti tema hari ini nanti. Misalkan kita mau tema tentang Ramadan kok tetap berlatih ya, karena dalam rangka untuk menjaga stamina. Ya. Nah, waktu itu yang tahun 89 pada saat yang pertama kali jadi anggota SN ini jumlahnya banyak atau mungkin tadi saya katakan kan sempat luar biasa di awal-awal ya SN tahun 90-an. Oh iya, kalau 88, 89 itu belum booming Mas. Jadi masih angka puluhan. Angka puluhannya itu saya pada saat itu angkatan saya baru 32. Kemudian tahun 90 bisa perangkatan itu bisa 50, 100 sampai 150, dan puncaknya itu bisa 350, dan setiap ujian kenaikan itu bisa ribuan. Bahkan kalau kita ada pemusatan latihan itu kita bicara masa booming tahun 90 sampai 96. Itu di Parangkusumo yang di pantai itu bisa 15-an ribu. Sangat semarak sekali memang dari yang disampaikan Pak Edwin tadi. Beberapa tempat selalu ada baju biru hitam SN, meskipun pada saat itu juga perguruan-perguruan silat tenaga dalam menjamur juga, tapi beriringan semuanya memiliki keanggotaan masing-masing. Ya, yang tadi saya katakan memang dasar dari SN ini kan ada unsur tenaga dalam gitu kan. Bahkan saya ingat betul pada saat anggota dasar ini harus dibuka itu ya, harus dibuka auranya oleh guru besar waktu itu Pak Maryanto kalau tidak salah. Nah, apakah masih tetap seperti ini kalau ada anggota baru tetap melewati proses seperti itu? Ya, sebenarnya masih ada itu namanya dibuka atau diakselerasikan tentang energi tubuh kita. Sebenarnya kita itu kan merawat atau menggali atau mengatur dari potensi tubuh kita ini, sehingga dalam tanda kutip seperti diterjemahkan sebagai tenaga dalam. Sehingga ketika kita sudah berlatih diakselerasi oleh
yang lebih senior atau pelatih pusat atau guru ya dibuka. Tapi hakikatnya yang rangkai kita, yang menyusun kita dari anugerah Allah ini kita yang berlatih. Gitu. Ya. Kalau Yan sendiri sudah bisa membuka? Oh belum, itu ada ACC-nya itu dari pusat. Oh gitu ya. Harus ada latihan lagi dan di Dewan Juri ini ya istilahnya kalau mau naik kelas itu ada ujiannya gitu ya. Oh ternyata lolos gitu. Saya belum yang ke sana. Belum ya? Belum. Berarti ada berapa orang yang di Solo Raya nih yang sudah mendapatkan amanah untuk membuka anggota baru belum ya? Ada. Pada saat tahun 2021 saya sebenarnya dikasih kesempatan atau dipromosikan, tapi saya mundur karena waktu itu masih di Kaltim dan saya harus mengatur jadwal untuk TC itu tidak sembarangan karena ada persyaratan-persyaratan seperti kebugaran itu harus dapat lari sekian, pusat sekian, kelenturan sekian, badan kegemukannya sekian, itu ada ukurannya dari. Oh, ada kriteria khusus ya? Oh, saya kayaknya kalau lari itu masih bisa mungkin ya? ini ngos-ngosan itu Mas. Larinya masih bisa atau ngos-ngosan? Ya masih, tapi kan putarannya misalkan volumenya dari 10 belum sampai target mungkin ya. Paling sekarang 1 putaran aja sudah. Ngos-ngosan ya. Ini harus dilatih lagi. Kalau enggak latihan ya berkurang istilahnya kecampaiannya. Iya. Ya Yan, saat ini posisi SN di Kota Solo sendiri, di Surakarta sendiri, ini kalau boleh saya tahu datanya ada berapa? Mungkin Yan ada gambaran. Kalau secara statistik memang agak menurun merosot drastis lah. Tapi sejak saya kembali pulang itu ternyata SN masih eksis ya. Itu angka aktif dan pasifnya itu artinya ada kategori-kategori. Aktif latihan itu 10 sampai 15-an. Tapi kalau aktif di luar acara latihan itu masih ada komunitas, itu masih ada sekitar 30-an lah, 30-an. Jadi kami masih mencoba untuk merawat ini dan juga memasyarakatkan lagi Satria Nusantara itu apa, baik itu orang-orang lama yang pernah ikut, karena eranya kan sudah 10 tahun, 20 tahun lebih ya Mas. Sejak 90-an ya? 90 berarti berapa? 30 tahun ya? Oh, udah puluhan lah, udah puluhan itu. Oke, jadi sudah cukup lama begitu ya. Oke. Kalau manfaat dari segi kesehatan saya merasakan, saya kan punya amandel saya sudah kategori T3 itu sudah hampir dioperasi dulu. Sekarang itu sudah jarang kambuh gitu. Terlebih lagi saya kan suka makan makanan sembarangan gitu. Oh gitu. Itu ya jadi jarang kambuh saat makan itu. Dan juga itu pola tidur saya lebih teratur ketika sudah mengikuti SN selama 6 bulan ini. Biasanya saya itu insomnia gitu, biasa mahasiswa gitu kan. Oh gitu ya, kurang tidur. Iya, kurang tidur. Sulit tidur ya? Iya, sulit tidur. Sekarang jadi lebih teratur tidurnya. Gitu ya. 10 gitu. Jadi pules. Iya. Wah, ini malah nyenyak banget itu ya. Soalnya beban. Gitu. Enggak seolah enggak ada beban gitu ya. Oke. Enggak, tadi ada katakan tadi amandel. Iya, amandel. Kalau amandel itu rasanya gimana kalau pas lagi kumat-kumat itu? Itu badan seperti meriang, terus juga lemas gitu di badan, rasanya meriang gitu, nggak enak rasanya, terus pusing gitu. Kalau bangun tidur itu suka pusing kalau amandel gitu. Tapi sekarang juga alhamdulillah sudah agak berkurang itu gejalanya. Jadi setelah mengikuti SN tidak ada gejala-gejala meriang lagi? Iya, jarang terjadi meriang gitu. Kalau kehujanan perjalanan jarak jauh kehujanan gitu baru terasa gitu. Kalau yang biasa-biasa gitu enggak terasa. Kalau cuma makan atau minum es itu enggak terlalu pengaruh itu. Tapi kan kalau biasanya kalau hanya pusing-pusing itu buat latihan SN gitu ya, apalagi yang jurus muter itu ya, jurus mabuk itu pasti sembuh itu. Ada itu kan, ada yang jurus. Ada. Ya itu kan biasanya kan menyembuhkan itu. Iya, itu Gitu. jurus 5 putar. ya. 5 putar tuh ya. Iya, dan 7 putar. Ya. Oke. Yang jelas nyaman Pak Budi setelah masuk SN. Iya, nyaman. Dari segi kesehatan menurut saya ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap saya. Oke, baik. Saya ke Bu Suharti. Bu Suharti usianya berapa? 68. 68. Wah, udah hampir 70 ini. Masih awet muda. Ya, Bu Suharti cerita sejak kapan masuk SN?
Saya masuk SN sejak tahun 91. Awal mula SN berdiri berarti? Oh, 89 Mas kalau. Hampir ya? 88 sih. Hampir ya. Artinya masih luar biasa waktu perkembangannya ya. Oke. 91. Iya. Waktu itu usianya berarti berapa ini, Bu? Baru Masih ingat belum? 36. 36. Iya. Oke, waktu itu juga sudah sudah merasakan bagaimana sensasi awal. Mungkin awal mula kenapa waktu itu Bu Suwarti tertarik, padahal dulu Bang, kalau saya katakan tadi kan banyak juga olahraga tenaga dalam. Kenapa milih SN waktu itu? Saya ini kan punya keluhan penyakit, yaitu saya punya sakit asma sejak umur 35 hari. Itu ibu saya sudah merasakan, loh ini kok nafasnya kok tersengal-sengal begitu. 35 hari, berarti masih bayi gitu Mas? Iya. Nah, itu sudah sesek terus, setiap malam sesek, Iya. setiap saat sesek. Nah, gimana saya tuh sampai makan apa-apa pun nggak boleh sama ibu saya. Makan gorengan, makan minum es atau makanan yang itu ikan asin itu tidak boleh sama ibu saya. Jadi saya makannya amat kurang sekali. Jadi karena ya habis makan ini malamnya sesek, habis minum ini malamnya sesek gitu. Ya, Bu, sudah cukup lama ya, 91 sampai dengan saat ini ya. Iya, udah 32 Hampir tahun. 32 tahun. Iya. Gimana Ibu pada saat dari tahun ke tahun ada merasakan keluhan atau nyaman-nyaman saja atau tidak ada sama sekali? Gimana Bu? Ya, saya merasa enak lah, badan saya jadi enak, sudah jarang merasa sesek gitu. Nah, jadi, Kalau penyakit lain Bu, tadi selain sesek itu pernah nggak merasakan apalah gitu? enggak ya, paling kena itu flu, batuk Flu itu. pilek. Kalau flu kan buat latihan pasti sembuh itu. Iya. Keluar keringat pasti sembuh kan. Iya. Ibu masih aktif latihan Bu? Alhamdulillah selalu aktif. Itu tertua atau masih ada yang paling tua? Saya ya, kalau bapak-bapak ada yang lebih tua, ibu-ibu paling tua saya. Gitu ya. Iya. Luar biasa ini, semangat saya nih. Wah, jadi Ibu merasakan betul manfaat latihan SN. Iya. Kalau puasa seperti ini gimana Bu? Puasa ya setiap waktu latihan ya tetap latihan aja. Tetap jadwal latihan kayak Iya. gitu ya. Tetap Jadi, bugar di bulan puasa ya. Nggak ada masalah Bu ya. Enggak. Jadi saya tuh selalu mengingat-ingat, oh ini hari Jumat, oh waktunya latihan. Hari Rabu latihan begitu. Jadi ya selalu mengingat-ingat, tidak melupakan itu hari-hari latihan itu, selalu saya mengingat-ingat dan berangkat. Ya. Dan tidak pernah bosan-bosannya saya latihan SN ini. Di keluarga Bu Suwarti selain Ibu siapa lagi yang menjadi anggota SN? Suami, kamu ikut juga. Bapak usia berapa? Bapak sekarang 72. 72. Masih aktif juga ya? Iya. Berarti kalau berangkat bersama-sama gitu ya Bu ya? Iya. Putra-putrinya ada mungkin keluarga yang lain? Putri saya ada tapi tidak begitu aktif karena sibuk anaknya kecil-kecil. Oke. Nah, Bu Suwarti sudah level berapa? Tingkatan berapa saat ini? Saya enggak banyak. Istilahnya apa ya, Yan? Saya sebetulnya udah penjuru 5. Penjuru 5. Berarti sudah lewat pengendali? Oh, lewat jauh. Sudah jauh ya? Paling tinggi berapa? Ini sudah penjuru 5? Paling tinggi. Paling tinggi ya? Kalau di anggota Bu Suwarti ini relatif yang paling senior tinggi. Oke. Berarti sudah sering ikut berapa kali ujian kenaikan berarti Bu sampai pengendali 5 ini Bu? Masih ingat nggak? Udah. Nggak terhitung. Nggak terhitung ya? Iya. Selalu lulus gitu ya setiap ada kenaikan tingkat ya? Ya pernah nggak lulus. Oh, pernah nggak lulus? Tapi udah lupa. Gitu Kalau ya? penjuru itu
ujiannya itu setahun sekali ya Mas ya. Oh ya. Setahun sekali. Mm-mm. Nah, setahun sekali saya ujian di Jogja. Ya. Selalu itu Jogja. Nah, di sana sampai menginap selama 3 hari waktu ujian penjuru itu. Oke. Dan ya biayanya banyak. Karena menginap ya. Iya. Iya, oke. Biayanya banyak. Kami membuka jalan seperti Bu Dr. bilang itu 1 tahun untuk yang dulu. Tapi kalau yang rutin di levelnya Mas Pambudi ini seperti ujian periodisasinya itu 3 sampai 4 bulan. 3-4 bulan ada ujian, nanti ada tingkat Mas Pambudi ini sekaligus menjelaskan itu ada tingkat pengendalian halus 1 sampai 10 bulan nanti itu tahap-tahapannya. Kalaupun pengen latihan dasar tok, kita seperti latihan poli atau latihan yang lain itu ya pencapaian keringat olahraganya dapat. Apalagi ini tema nih Mas Edwin ini kan bugar di tengah Ramadan, jadi memang tidak ada alasan lagi ketika kita ini Ramadan bugar-bugar. Karena apa? Ketika kita ini saat puasa justru manfaat dari yang ada yang ada dalam tubuh kita ini akan membakar kalori-kalori yang menjadi sampah misalnya. Jadi afdole, tapi ya kita harus mengukur apakah berani pagi atau afdolnya lebih sore menjelang puasa menjelang buka itu olahraganya berani gitu ya. Tapi hakikatnya saya setuju bahwa ketika puasa itu justru lebih afdol menurut saya. Jadi nggak ada alasan lagi ketika puasa orang latihan. Dari tahun ke tahun setiap ada puasa tetap latihan rutin ada Mas, cuma volumenya aja dikurangi. Kalaupun ada yang di volumenya dikurangi, ada anggota-anggota tertentu yang dalam tanda kutip nekat nerobos, mestinya porsinya 10 dia tetap melakukan 20 gitu ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia nanti enggak batalkan puasa tapi dia sendiri merasakan manfaatnya. Jadi kadang kami agak kompromi tentang volume latihan. Kebanyakan memang setelah latihan rutin, ada komunitas ibu-ibu atau bapak-bapak itu selain latihan akhirnya tadi ada komunitas arisan itu. Yaitu ya rekreatif, ada ujungnya rekreatif, terus nanti ada muatan latihan satria nusantara di pantai atau di gunung. Itu sudah berputar. Saya kemarin udah lama nggak latihan di Solo tapi latihan di Kaltim itu tiba-tiba pulang diajak nang Kenjer. Mana itu? Kediri ya oke, gitu aja. Ke Purwakarta oke. Gitu. Jadi yang bapak itu juga ada unsur nilai rekreatifnya. Ya. Saya ke Pambudi ya, anggota baru dari SN Surakarta. Pambudi tadi Anda akan rasakan tadi manfaatnya sudah mulai terasa ya. Salah satunya adalah sudah tidak meriang-meriang lagi gitu ya. Nah, setiap kali latihan ini Pambudi ini apa yang disiapkan sehingga benar-benar nyaman ya dalam mengikuti latihan SN? Yang saya persiapkan itu fisik yang pertama, fisik, terus juga waktu gitu. Biasanya biasanya terbentuk sama waktu kalau saya. Kayak ada kegiatan itu tiba-tiba latihannya harus molor jam 4 lebih baru datang gitu biasanya. Iya. Itu ya. Itu iya. Ditambah ya. Iya. Dapat setrap dong. Terlambat. Enggak ya? Enggak. Ya. Oke. Sebagai anggota baru sudah pernah ikut ujian kenaikan tingkat? Saya baru 1 kali ya, Pak. Baru 6 kali. Januari. waktu itu naik ke berapa? Dari pradasar ke dasar itu. Oh iya baru Iya. pradasar ke dasar ya. Iya, sekitar Oke. 4 bulan gitu latihan. Nah, teman-teman Anda di kalangan mungkin mahasiswa ada nggak yang tertarik ikut SN setelah Anda punya testimoni bahwa SN ini bisa menyehatkan gitu ya? Oh, ada teman saya dari teman saya kuliah itu ada satu kemarin ya Pak, namanya Bara ya itu di situ. Terus ada lagi yang tertarik gitu teman saya yang bertanya-tanya SN itu apa sih gitu biasanya. Terus saya jelaskan SN itu olahraga pernafasan dan lain-lain gitu. Jadi kamu bisa menjelaskan ya? Ya sedikit menjelaskan Gitu. Oke. Saya ke Bu Harti lagi. Wah ini luar biasa. Saya katakan tadi sebagai anggota lama ya 32 tahun ini cukup lama ini. Itu kalau dari sisi tingkatan paling tinggi Mas, bahkan melebihi pelatihnya Mas. Oke. Biasa. Tapi Bu, Tingkatan loh ya. iya. Tapi Bu Harti belum jadi pelatih. Memang tidak
tidak berminat untuk Tidak jadi pelatih. ya. Jadi tidak ikut. Promosi kan nggak mau beliau. Jadi tidak ikut ya semacam ujian pelatih ya. Iya. Menikmati Bu sebagai anggota saja. Ya, ya karena ini saya menjadi sehat sehingga tidak bosan gitu. Selalu latihan terus setiap waktu latihan saya harus datang. Kalau boleh saya tanya Bu, koleksi kaosnya sudah berapa Bu sejak tahun 91 Bu? Wah, sudah pada sobek. Nah, nggak, saya ingin tahu kira-kira sudah ganti punya koleksi berapa kaos, berapa puluh kaos Bu? Masih ingat ada 10, 20? Ya cuma paling 10. 10 ya. Karena tidak setiap hari dipakai. Ya baru dipakai ya. Termasuk celananya Pak Tani itu yang saya tertarik itu. Iya kan, celana hitam komprang gitu kan. Iya. Gitu ya. Jonggrang ya Mas ya. Iya. Kita luar biasa. Jadi Ibu sampai kapanpun ini puasa-puasa pun tetap no problem, tetap latihan Bu. Iya, selalu latihan sudah. Iya, kalau lihat Ibu kan wajahnya berseri-seri ini luar biasa artinya nih. Ini nggak menduga kalau Ibu itu sudah hampir 70 tahun ini. Iya Yan ya. Iya. Iya. Cucu saya sudah 12 ini. Cucunya 12. Luar biasa. Belum punya di situ ya? Belum. Belum ya. Cucunya 12 masih aktif. Ibu tidak sama sekali tidak ada keluhan Bu pada saat-saat ini Bu mungkin. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Dengkul katakan tadi kan Ian bilang kalau mungkin kuda-kudanya mungkin beda dengan yang muda. Kalau Ibu pada saat kuda-kuda gimana Bu? Posisi dengkulnya tuh kuda-kuda betul atau hanya berdiri? Ya kuda-kuda tapi tidak begitu pendek sekali. Yang penting Takut. ini kakinya. Iya, enggak Ibu merasakan enggak? Biasanya kan usia-usia manula itu kan memang akan ada keluhan di dengkul gitu kan. Iya. Merasakan enggak Bu pada saat dia berganti-ganti dari jongkok ke berdiri, dari berdiri ke jongkok begitu? Ya alhamdulillah tenang-tenang aja. Ya tetap Nyaman gitu ya. nyaman gitu. Oke. Ini kan pusatnya sumber listrik juga, gesekan-gesekan itu juga membangun sistem listrik, hakikatnya itu Mas Edwin. Ya itu, saya boleh langsung agak menambah tadi beberapa yang saya catat ya. Silakan. Itu untuk Pak Ari, kemudian Yang WA tadi ya. kalau apakah ada bacaan-bacaan mantra tertentu? Enggak ada sih, kita hanya doa seperti versi agama kita masing-masing, intinya mendekatkan diri pada Allah dan mengolah anugerah yang diberikan pada Allah dan kita selalu bersyukur gitu ya. Kemudian untuk Pak Budi J, ikut jurus SN itu bisa mengurangi rasa letih enggak? Ya relatif, jawabannya kalau pengalaman saya maupun beberapa yang saya latih, tapi nggak ada jurus-jurus tertentu karena semuanya paket jurus 1 sampai 10. Tapi ini kita mau mengolah pengobatan tertentu gitu, misalkan kalau kita sakitnya pinggang itu yang berkaitan dengan pinggang di mana kita perbanyak misalnya jurus plus, atau berkaitan dengan pusar atau jantung perbanyak dengan jurus 3 atau berapa itu ada, tetapi kuotanya sama jurus 1 sampai 10 4 atau kita variasi gitu ya itu Pak Cik. Ini saya boleh langsung ya, menanggapi semua WA tadi. Kemudian Buning tadi kalau nggak salah seperti yoga ya kita manfaatkan energi tubuh ini ya, saya nggak tahu yoga persis kalau melihat di luaran, di permukaan saya juga belum mengikuti yoga, tapi intinya kan bagaimana kita membuat ketenangan berpikir, ketenangan hati itu di SN juga mengolah ke sana, karena ketika kita itu duduk nafas awal dan akhir, pada akhirnya akan kita adakan, akan kita tenangkan sistem pernapasan kita itu berpengaruh pada konsentrasi pikir kita. Alamatnya di mana? Ya kami masih menginduk ya, kalau dulu itu ada fasilitas kontrak itu ya di Ayani pada waktu itu, tapi sekarang sudah nginduk di sekretariatnya pengurus. Kalau di sini itu di Kalingga, dan kebetulan siapa yang pengurus biasanya ya secara otomatis rumahnya jadi sekretariat. Oh iya. Surat masuk. Itu rumah siapa itu berarti? Ya bisa saya maupun teman saya gitu ya. Kalau saya kan di Tegal Teriakan, tapi kalau Solo ini di tempat saya ya di Kalingga lah. Gitu. Di Kalingga berarti rumahnya. Kalingga Katipiro. Mungkin ada nomor HP-nya barangkali mungkin pendengar bisa mencatat. Ya nomor saya 081 22 72 80 52. Oke, diulang aja. 081 22 72 80 52. Oke. Kemudian yang tadi siapa ya, Budi Jayangse tadi apa? Budi ya Diningsih. Aku apa ya tadi?
apa ya? Tadi hanya semoga terus iya. berkembang, hanya memberikan Bertambah. ya. Semoga komunitas olahraga semakin bertambah. Ya terima kasih Bu apresiasinya ya. Kita dulu rame ya di UNS maupun di Manahan itu kami memang bersanding dengan perguruan-perguruan lain dan alhamdulillah harmonik selaras saja, nggak ada kompetisi apa fighting enggak ada, tapi bersanding ya wes antar anggota antar pelatih ya bersanding kami harmonik gitu ya, nggak ada berkembang. Jadi iklimnya pada saat itu memang ramai semuanya seperti di Bulak Sumur Jogja itu ya. Kemudian untuk syarat Pak Indra kalau nggak salah dari Solo Baru, Pak Sulaiman dari Pak Iwan dari Solo Baru, Ahmad syarat Faisal anggota Wonogiri. SN itu Iya. terbuka untuk umum saja, sih isi formulir, terus kemudian nanti latihan apa itu rutin 1 minggu 3 kali, nanti tinggal kita pilih apakah di saat ini ada di Pajang tempatnya dekat Bu Sri itu Bu Suharti tadi, Pajang sebelah mana ini, Bu Yan? di masjid, di komplek masjid Al Ikhlas dekat kantor desa. Oh, dekat Tapi masjid nanti kalau Al Ikhlas ya? volumenya melebihi ya Dekat kantor desa Pajang. dekat Enggak, mungkin barangkali ada masyarakat yang ingin Ya. datang dulu mungkin atau ya. di Mungkin. mana, kalau di mana ini saya buka memang minggu, tapi nanti pasca lebaran ini sama dengan Selasa insya Allah nanti ya. Karena ya kalau di mana memang kalau pas ada acara besar kita memang kadang Alah. diliburkan. Seperti kemarin itu ada yang apa itu Muktamar. atau apa kita pasti akan tergeser. Tapi kami jika kadang difasilitasi oleh Kormi ya, karena kami untuk organisasinya kan di Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia itu Formi ya. Kormi yang di Kormi ya. Sekber itu loh Mas. Oke. Di Patian sebelah Kejaksaan itu, sehingga kami ya pernah minta pinjam tempat dan difasilitasi di sana di ruangan terbuka atau di atas juga ada. Memang kami sudah mendirikan karena induk organisasi kami kan di Kormi jadi gitu. Oke. Kalau iuran sendiri Iuran bulanan memang secara Bulanan, ya. pendaftaran itu 75.000, kalau iuran masih 30 lah. 30.000 per bulan. Terus nanti kalau seperti Ibu tadi bilang memang biaya mahal itu untuk akomodasi selama 3 hari itu, penginapan sama penginapan sama biaya pelatihan lah, Iya. itu aja. Iya. Tapi asik di sana itu karena benar-benar pure murni ya, tempat di Padepokan di Sleman itu menjadi wahana rekreatif juga. Iya. Kan natural banget ya Bu ya di sana Oke. ya. Gitu. Jadi, terakhir kapan itu ujian kenaikan tingkat itu? Desember 2018 kalau nggak salah Bu, berarti kalau kita gitu 19 ya, kita Oke. sudah ngadain itu. Hmm. Terus kemudian ya sekaligus piknik aja, wisata ke Kaliurang. Ada rencana lagi untuk happy? Insya Allah nanti ada. Tapi kami akan menyusun jadwal dulu. Oke, ya. Saya ke Bung Pambuti. Nah, di sesi akhir ini mungkin apa yang ingin disampaikan setelah masuk SN ini? Mungkin teman-temannya akan diajak atau bagaimana? Monggo. Iya, saya mengajak semua masyarakat khususnya untuk mengikuti latihan Satria Nusantara ini karena cukup banyak manfaatnya dari segi kesehatan gitu. Seperti itu, dan mungkin untuk teman-teman yang masih muda juga silahkan ikut latihan Satria Nusantara ini untuk menjaga kesehatan juga. Oke. Ibu Harti mungkin selaku anggota senior yang sudah memiliki tingkatan paling tinggi ya. Apa tadi P apa? Penjuru 5 ya. Apa Bu Harti yang ingin disampaikan? Mungkin barangkali mungkin ada tetangga-tetangga Ibu yang tertarik ikut bergabung walaupun di usia yang sudah masuk kategori manula gitu ya. Ibu ternyata no problem nih. Monggo. Ya, buat tetangga-tetangga saya itu sudah saya ini ajak-ajak, Bu ayo ikut senam Satria Nusantara biar badannya sehat, tidak mudah kena penyakit, tidak mudah sakit. Oh iya, monggo latihan. Nanti kalau sudah bisa merasakan manfaatnya, senang sekali. Badan itu selalu segar, tidak kelumprak-kelumpruk, sakit-sakitan begitu. Tetapi ya namanya orang banyak itu ada yang males-malesan. Apa itu latihan kayak gitu? Enggak, ini kayak senam-senam yang lain itu kan pakai musik, pakai bagus gitu. Nah, Satria Nusantara itu kok kayaknya capek-capek itu latihannya gitu. Nah, kalau kamu mau sudah mengikuti ya nanti nggak mau berhenti ikut
SN ini karena badannya seger. Pertama tidak mudah kena sakit, misalnya setiap saat ada flu, musim flu, pada ketularan, pada sakit. Tapi kalau SN alhamdulillah tidak. Ya, di tengah masyarakat ini kan banyak pilihan ya dalam menjaga olah tubuh atau kesehatan kita, dan SN ini bagian dari masyarakat atau pemerintah membantu pemerintah dalam mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu menjadi alternatif juga yang sifatnya di SN itu murah, mudah, meriah, dan massal. Jadi itu terpulang pada pilihan masyarakat dalam menjaga olah tubuhnya. Ibarat kita mobil ya, kita rajin melapi, rajin membayi atau mencuci sehingga tubuh kita ini awet dan bermanfaat gitu. Kalau enggak nanti saat kita sehat itu memang murah, tapi nanti saat kita sakit kan mahal. Wis loro misalkan nanggone rumah sakit cek ya istilah gitu lah. Ini sebelum seperti pepatah bilang pepatah atau apa ya itu yang saya ingat, jagalah sehatmu sebelum hadir sakitmu. Jadi kita jaga kesehatan kita. Saya sendiri juga berisiko, misalkan saya nggak rutin latihan ya mungkin awalnya gampang keserang seperti Bu itu tingkatannya Bu Harti itu lebih tinggi daripada saya loh. Oh iya, Beliaunya 5, saya 3 gitu Bu. Kalah saya Mas, tapi ya statusnya wae. Jadi tagline-nya dari SN itu apa sih tagline? Tagline ya, jagalah tubuhmu ini supaya sehat dan bugar. Jadi itu bukan untuk gagahan, tapi jagalah sehat bugar sehingga bermanfaat dan berfaedah untuk orang lain.